Bapa di sorga, biarlah sungguh kami senantiasa dapat menyembah Tuhan dengan segenap hati, segenap hidup kami. Karena itu Tuhan, kami selalu merindukan Tuhan untuk menuntun kami, memimpin kami, agar kami selalu layak di hadapan Tuhan dan dapat menyembah Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan biarlah boleh terus menerangi kami, menuntun kami untuk kami dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Saatnya Tuhan, kami saat ini siap di hadapan Tuhan untuk menerima firman Tuhan. Biar Roh Kudus menolong setiap kami untuk dapat mengerti firman Tuhan. Kami siap dengan hati kami terbuka, telinga kami terbuka, supaya dapat menerima firman Tuhan dan dengan konsentrasi mendengarkan suara Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan, biar Tuhan pakai menjadi alat berkat-Mu, Tuhan mengurapinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasailah setiap kami saat ini. Kami berserah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, jemaat dikasihi Tuhan, selamat pagi. Ya, bersyukur kalau kita ada kesempatan tetap boleh beribadah tatap muka di gereja ya, tapi ini mungkin hanya sebagian ya, ada sebagian yang mengikuti ibadah di rumah. Biar semua kita sungguh boleh menikmati hari Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dan dilawat oleh Tuhan. Baik saudara, saya ajak kita pagi hari ini untuk merenungkan bagian firman Tuhan dari Mazmur 127. Mari kita buka Alkitab kita, Mazmur 127. Ya, Mazmur 127 ada 5 ayat, kita perhatikan bersama-sama, saya akan bacakan. Mazmur 127, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jemaat dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan Mazmur ini dikatakan dalam bagian dari Mazmur ziarah ya, ayat 1 bagian pertama dikatakan nyanyian ziarah Salomo. Yang Mazmur ini diyakini ditulis oleh Salomo atau sudah ada pada zaman Salomo. Dan nyanyian ziarah biasa memang adalah Mazmur yang nyanyikan pada waktu bangsa Israel berziarah, yaitu mengunjungi kota Yerusalem di hari-hari tertentu, hari-hari tertentu. Dan saudara, nyanyian ziarah, mereka berziarah itu mereka pergi ke tempat yang lebih tinggi, karena memang Yerusalem itu letaknya di tempat yang tinggi. Dari Mazmur ziarah ini sebenarnya mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan manusia digambarkan sebagai satu perjalanan yang seharusnya menuju ke tempat yang lebih tinggi, ya. Menuju ke tempat tinggi, menuju lebih dekat dengan Tuhan. Satu pencarian, satu kerinduan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan Mazmur 127 saudara, ini ada satu nyanyian ziarah yang mengingatkan tentang keluarga. Ya, ya ada yang mengatakan ya Mazmur 127, 128 itu memang Mazmur yang berbicara di seputar keluarga. Nah pagi hari ini saudara, saya ajak kita untuk merenungkan bagian Mazmur 127 Mazmur ziarah ini yang mengingatkan kepada kita
bahwa bukan saja perjalanan hidup kita untuk menuju ke tempat yang lebih tinggi, tapi sesungguhnya juga keluarga kita juga harapkan boleh terus menuju ke tempat yang lebih tinggi, membawa seluruh keluarga semakin dekat dengan Tuhan, membawa keluarga semakin merasakan kehadiran Tuhan. Nah, saudara, keluarga yang demikian seharusnya adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dari Mazmur ini, saudara, kita memperhatikan dua hal besar yang perlu kita sadari senantiasa. Ya. Bagaimana kita dapat membawa kehidupan kita, keluarga kita, menuju ke tempat yang lebih tinggi, semakin dekat dengan Tuhan, semakin berkenan kepada Tuhan. Ya, kalau kita perhatikan di sini, saudara, ada dua hal yang kita perlu sadari dan perlu usahakan, perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, di tengah keluarga kita. Yang pertama, saudara, ayat 1 dan 2, itu memberitahukan pada kita bahwa kita perlu senantiasa mengandalkan Tuhan. Ayat 1 dikatakan, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara, kita lihat di sini, di luar Tuhan, tanpa Tuhan, saudara, rupanya usaha manusia itu akan sia-sia. Yang membangun rumah, yang mengawal kota, tanpa Tuhan sia-sia. Ini, saudara, sebenarnya bukan mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak perlu melakukan apa-apa, ya. Tapi ini ada satu kesadaran bahwa kita, apapun yang kita bisa lakukan, sekuat apapun kita lakukan, tanpa campur tangan Tuhan, sesungguhnya kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak seperti yang diharapkan. Membangun, kata membangun ini, saudara, ada yang mengatakan dengan pengertian memperbaiki atau merenovasi. Kemudian kata rumah, ya. Rumah di sini memang bisa berarti rumah dalam arti fisik, ya, rumah bangunan. Ya, saudara, saya kira semua kita butuh rumah untuk tempat kita berteduh, ya. Ya, masing-masing kita, saya percaya, punya rumah di mana kita bisa berteduh, walaupun mungkin dengan kondisi yang beda-beda, saudara, ya. Mungkin ada yang sudah kita miliki, yang masih belum miliki, tapi yang jelas kita punya rumah tempat kita berteduh. Tapi rumah juga bisa berarti rumah tangga, dalam arti keluarga. Nah, bagaimana kita membangun rumah kita? Bagaimana kita membangun keluarga kita? Bagaimana keadaan keluarga kita? Saudara, mungkin masih ada di sana sini, perlu kita renovasi, perlu kita perbaiki. Apa sungguh rumah tangga kita sampai saat ini kita sudah anggap satu rumah tangga yang ideal, yang sudah seperti kita harapkan? Atau rumah tangga yang masih berantakan, rumah tangga yang masih perlu banyak usaha perbaikan? Nah, saudara, usaha kita, ya, apapun yang kita bisa lakukan untuk memperbaikinya, tanpa Tuhan dikatakan akan sia-sia. Sia-sia dan pengertian, saudara, bukannya tanpa hasil, saudara, ya. Tapi hasil akhirnya yang tidak seperti yang kita harapkan. Hasil akhirnya yang tidak seperti yang Tuhan inginkan. Hasil akhirnya yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Itu kata sia-sia, saudara. Demikian dikatakan mengawal kota ini berkaitan dengan keamanan. Ya. Saudara, ada sejak, kalau nggak salah itu ya, sejak kerusuhan tahun 98, satu profesi security jadi sangat dibutuhkan, saudara, ya. Banyak tempat membutuhkan security, ya, satpam yang menjaga, ya. Sebelum itu kayaknya jarang sekali. Kemudian ya, kalau di Siantan, di Pontianak sih kayaknya masih nggak terlalu kelihatan kalau perumahan-perumahan itu. Kemudian
dibuat gerbang dan dijaga. Sebelum itu ada banyak jalan bisa masuk, saudara ya. Tapi sejak itu hanya ada satu jalan gitu ya untuk masuk satu perumahan misalnya. Karena gerbang itu dijaga oleh security, oleh satpam. Tapi apakah security satpam itu bisa menjamin bahwa di perumahan itu kemudian akan aman seterusnya, akan tidak ada kejadian sesuatu hal yang buruk yang tidak dikehendaki? Ada banyak saudara ya, perumahan yang begitu ketat dijaga juga, tapi masih juga ada pencurian ya, masih ada hal kriminal yang bisa terjadi di sana. Karena memang manusia terbatas, saudara. Nah, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, jika bukan Tuhan yang mengawal kota, kita sia-sia. Artinya saudara mengingatkan bahwa manusia kita ini tetap terbatas ya. Apapun yang kita dapat lakukan, sekuat apapun kita lakukan, tetap terbatas. Dan hasilnya juga terbatas. Karena itu perlu menghadirkan Tuhan, perlu mengandalkan Tuhan. Di dalam membangun rumah tangga kita, di dalam memperbaikan kehidupan rumah tangga kita, perlu ada kehadiran Tuhan. Nah, bagaimana saudara kalau kita katakan kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita? Seberapakah kita sungguh menyadari kita perlu dipimpin Tuhan senantiasa? Saudara, tentu saja nyata kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, kalau kita terus berusaha untuk mentaati firman Tuhan, untuk mentaati hukum-hukum Tuhan, untuk mentaati perintah-perintah Tuhan. Seberapa kita berusaha dalam hidup kita, kita selalu menyesuaikan tindakan kita, perbuatan kita, kehidupan kita dengan firman Tuhan. Seberapa kita sungguh-sungguh sudah memahami firman Tuhan dalam kaitan dengan rumah tangga. Seberapa kita tahu pengaturan-pengaturan Tuhan, petunjuk-petunjuk firman Tuhan seputar berbicara tentang keluarga. Seberapa kita memahami Efesus pasal 5, Kolose pasal 3 misalnya, berbicara tentang keluarga. Saudara, kita perlu mengandalkan Tuhan untuk menghadapi segala situasi, untuk menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, menghadapi program-program dalam keluarga kita, supaya keluarga kita sungguh diberkati Tuhan. Ayat 2 saudara juga dikatakan, sia-sia kamu bangun pagi-pagi, duduk sampai malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, ini berbicara saudara tentang usaha, tentang pekerjaan, tentang bagaimana pangan kita tersedia dengan cukup. Nah, di sini dikatakan saudara, tanpa Tuhan, tanpa mengandalkan Tuhan, usaha kita yang keras, kerja keras kita, susah payah kita, ya dari pagi-pagi sampai malam dikatakan, ya berusaha, bekerja, makan dari jerih payah kita, tapi itu dikatakan sia-sia, tanpa Tuhan akan sia-sia. Ini saudara sebenarnya bukan mengajarkan kepada kita untuk bermalas-malasan saudara ya. Saya kira bagi orang malas baca bagian firman Tuhan ini mungkin senang sekali saudara. Loh, coba lihat, Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, sia-sia kamu bangun pagi-pagi, kerja sampai larut malam. Ya. Karena Tuhan memberikan yang dicintai pada waktu tidur. Wah, kalau kita tidur sajalah saudara ya, biar kita bisa nikmati berkat Tuhan. Apakah seperti itu pengertiannya? Tentu saja tidak saudara ya. Bagian firman Tuhan ini sebenarnya mengingatkan pada kita ya. Kita bekerja, kita hidup, semua itu harus mengandalkan Tuhan. Karena apa? Ini ada satu pengakuan bahwa segala sesuatu bersumber dari Tuhan. Kita dapat bekerja, kita dapat penghasilan, kita bisa berusaha, dapat hidup dengan usaha kita. Sumbernya semua dari Tuhan. Itu adalah satu pengakuan. Saudara, kalau kita lihat Mazmur 127 ini kata nyanyian ziarah Salomo.
Nah, saudara di dalam Amsal pasal 6, saudara, kalau kita baca ayat 9 sampai 11, diingatnya pada kita, saudara. Saya ajak kita untuk melihat bagian ini. Amsal 6 ayat 9 sampai 11 dikatakan, "Hai pemalas, berapa lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata." Ini ada satu teguran, saudara, untuk orang-orang malas. Jadi kalau kita perhatikan, Mazmur 127 ayat 2 ini bukan menyuruh kita bermalas-malasan, tapi justru mengingatkan kepada kita, usaha keras kita, kerja keras kita, banting tulang kita yang begitu susah payah untuk menghasilkan, untuk membiayai hidup rumah tangga kita. Kita perlu mengandalkan Tuhan. Kita perlu yakin bahwa apa yang kita bisa dapatkan itu adalah bersumber dari Tuhan. Dengan demikian, saudara, maka kita tidak akan pernah merasa diri hebat, tidak pernah akan merasa diri sombong ketika kita merasakan berhasil. Karena kita tahu itu sumber dari Tuhan. Dan demikian kita selalu ada syukur kepada Tuhan. Dan saudara katakan, sebab Ia memberikannya kepada yang cintainya pada waktu tidur. Ini juga sebenarnya mengingatkan kepada kita, saudara. Di dalam segala usaha kerja kita yang keras itu, jangan lupa untuk istirahat. Kira-kira begitu, saudara ya. Saya tidak tahu seberapa kita menghargai kalau kita bisa tidur dengan baik setiap malam. Saya nggak tahu saudara yang hadir hari ini semuanya, apakah tadi malam tidur dengan enak, tidur dengan gelap? Ya. Contoh dari pagi ketemu saya langsung tanya, gimana tadi malam bisa istirahat, bisa tidur? Dan saya bersyukur saudara ya, sejauh ini saya setiap malam bisa tidur dengan nyenyak, dengan enak. Tidur dengan cukup, tidur dengan kualitas yang sangat baik. Dan saya kadang-kadang merasa kasihan dengan istri saya ya. Kadang-kadang satu minggu mungkin dia hanya bisa tidur yang saya lihat cukup enak itu hanya 1-2 malam. Seringkali dia agak susah tidur ya. Tapi saya bersyukur saudara ya, tiap malam bisa tidur dengan lelap ya. Tiap malam tidur dengan cukup. Saudara, tidur itu juga ada anugerah Tuhan. Ya, kita bersyukur. Ya, setelah seharian lelah, tidur sepanjang malam 6-7 jam, esoknya bangun dengan kesegaran baru untuk melakukan tugas-tugas kegiatan kita lagi. Selanjutnya kita bersyukur kepada Tuhan untuk hal itu. Ya, kita bisa tidur dengan lelap. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara, waktu saya di Jakarta ada satu ibu-ibu saudara, dia mengartikan ayat ini saudara dikaitkan dengan usahanya saudara ya. Dan bagi dia saya kira memang ayat ini kalau dia mau mengartikan dengan pengalaman hidupnya itu ya cocok juga sih ya. Karena itu 20-an tahun yang lalu ya. Dia itu salah seorang yang punya sarang burung walet, saudara ya. Jadi dia katakan ya, waktu dia tidur, burung walet memberikan hasil kepada dia, itu kan. Ya, tinggal metik sarangnya. Tapi saudara, tidak semua orang usaha dan hidup dari burung walet kan. Sebagian besar kita ya pada siang hari kita tetap perlu bekerja keras, berusaha dengan semaksimal mungkin. Tapi mari waktu kita bekerja, kita berusaha, kita menjalani hidup ini, kita bisa menikmati hasil usaha kita. Kita tahu sumbernya dari Tuhan dan kita selalu melibatkan Tuhan di dalamnya. Dan kita melihat Tuhan bekerja dan kuasanya di tengah keluarga kita, sehingga keluarga kita juga dapat menikmati apa yang Tuhan karuniakan pada kita. Hal yang kedua saudara, kita melihat dari ayat 3-5. Itu berbicara tentang peran, tugas dan tanggung jawab di dalam keluarga dengan benar dan baik.
Sesungguhnya anak-anak lelaki ada milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Wah, saudara, saya kira semua kita sebagai orang tua, kita ingin apa yang katakan ayat 5, bukan? Berbahagialah ya, sebagai orang tua, berbahagialah sebagai papa, berbahagialah sebagai mama. Karena apa? Anak-anak kita tidak akan mempermalukan kita. Anak-anak kita bisa membanggakan kita. Dikatakan ia tidak mendapat malu apabila berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Wah, saudara, pintu gerbang pada zaman Israel kuno itu satu tempat yang penting, saudara ya. Karena di pintu gerbanglah ketika musuh datang menyerang, melihat apakah kota itu cukup kuat untuk melawan dia. Di pintu gerbanglah orang membuat perjanjian-perjanjian penting. Di pintu gerbanglah firman Tuhan diberitakan. Di pintu gerbanglah hal-hal penting dibicarakan dan sebagainya, saudara ya. Jadi ini menunjukkan tidak mendapat malu berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Artinya ketika musuh datang di pintu gerbang, melihat ya orang yang dikatakan mempunyai anak-anak seperti anak panah itu, mereka tidak berani masuk menyerang, tidak pernah dipermalukan. Anak-anak akan membanggakan. Nah, bagaimana saudara supaya kita bisa menjadi orang tua yang berbahagia, orang tua yang anak-anak bisa membanggakan kita, orang tua yang sungguh merasa keluarga diberkati karena anak-anak semua bisa membanggakan kita. Anak-anak semuanya, istilah sekarang itu sukses. Saudara, ayat 3, ayat 4 ya. Yang pertama kita perlu sadari adalah bahwa anak itu sesungguhnya bukan milik kita seutuhnya. Itu juga ada milik Tuhan. Ya. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Kalau kita memiliki anak-anak, saudara, kita juga sadari anak-anak sebenarnya Tuhan hanya titipkan pada kita. Pemilik sebenarnya adalah Tuhan sendiri. Dikatakan sebagai pusaka dari Tuhan. Nah, kenapa di sini katakan anak-anak lelaki, saudara ya? Kok perempuan tidak disebut? Nah, rupanya saudara katakan bahasa asli untuk anak diterjemahkan di sini anak laki-laki itu sebenarnya juga bisa diterjemahkan lebih tepatnya itu ada anak-anak. Kata itu juga bisa berarti umat Allah. Ya. Jadi mencakup semuanya ya, lebih pada anak-anak. Kalau bahasa Mandarin itu kalau nggak salah menerjemahkan itu Eni ya, jadi memang anak laki-laki dan anak wanita. Jadi anak-anak saudara perlu kita sadari ya, itu adalah karunia Tuhan bagi kita. Itu ada titipan Tuhan untuk kita. Itu ada milik Tuhan. Ya. Nah, dengan pengertian ini saudara barangkali kita perlu sadari ya. Jika anak Tuhan berikan pada kita, suatu saat Tuhan mengambil kembali. Ya, kita perlu siapkan kerelaan hati untuk hal itu, walaupun tentu saja kita tidak harapkan seperti itu ya. Kemudian saudara, berikutnya dikatakan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, kalau kita lihat demikianlah anak-anak pada masa muda, kalau kita baca hanya bahasa Indonesia ini, pengertian kita mungkin hanya katakan anak-anak pada masa muda. Tapi sebenarnya katanya terjemahannya lebih tepat adalah anak-anak yang dilahirkan pada saat muda. Ya, saya kira rata-rata saudara ya, seseorang bisa melahirkan anak-anak ya di masa-masa mudanya saudara ya. Kalau sudah di atas 40-50 itu susah kan.
Ya kenapa anak-anak yang dilahirkan pada masa muda itu lebih perlu diperhatikan, saudara? Karena memang usia produktif itu biasa usia yang sangat sibuk, ada banyak hal. Sehingga barangkali kemudian yang perlu diperhatikan menjadi tanggung jawabnya dalam keluarga, khususnya dalam pendidikan anak-anak, bisa sedikit diabaikan. Dan kalau kita di sini dikatakan saudara, satu gambaran bahwa anak-anak itu dikatakan seperti anak panah. Kemudian orang tua digambarkan sebagai pahlawan. Yang pertama kita lihat anak itu memang milik Tuhan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Karena Tuhan titipkan karunia pada kita sebagai anugerah, maka kita sebagai orang tua yang titipkan anak ini, saudara, kita punya tanggung jawab, punya peran untuk apa? Peran untuk membimbing, mendidik mereka, dan posisi kita sebagai orang tua di sini digambarkan sebagai pahlawan. Saudara, seorang pahlawan pasti ada orang yang terlatih, orang yang punya jiwa satria, orang yang punya tanggung jawab besar. Dikaitkan dengan anak panah, bagaimana anak panah itu bisa berfungsi dengan baik, bisa mencapai sasaran yang tepat, maka itu tergantung pada sang pahlawan itu. Pada saat dia melepaskan anak panah itu mencapai sasaran. Saudara, untuk menjadi seorang pemanah itu tidak gampang, saudara ya. Apalagi kalau sekarang ya kita sudah hampir tidak lagi memakai senjata itu ya. Ada saudara yang pernah mencoba memanah, saudara? Saya ingat beberapa tahun lalu waktu saya ke Bandung ke salah satu tempat wisata, di situ ada satu tempat permainan memanah, saudara ya. Bayar sekian kita bisa memanah berapa kali. Wah, tidak gampang, saudara ya. Jangankan bisa melepaskan anak panah mencapai sasaran, memegang busurnya saja itu sudah kesulitan kalau tidak terlatih. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang digambarkan sebagai pahlawan, saudara? Maka kita sendiri sebagai orang tua perlu siap, perlu melatih diri, perlu belajar, perlu mempersiapkan hal-hal yang kita perlu berikan kepada anak-anak kita. Bagaimana kita bisa turut mendidik anak-anak kita? Kita sendiri perlu mempersiapkan diri untuk bisa mendidik. Dan dalam kaitan dengan kerohanian, dalam kaitan dengan menghadirkan Tuhan dalam keluarga kita. So kita sendiri sebagai orang tua, sebagai papa, mama, kita perlu lebih belajar lagi tentang Tuhan, tentang kebenaran. Sehingga kita bisa menyampaikan, bisa mendidik anak-anak kita. Kemudian saudara, anak panah. Anak panah itu perlu dirawat. Anak panah itu dikatakan kalau kurang tajam itu perlu diasah. Tapi saudara, sebenarnya anak panah ini baru tahu fungsinya, apakah bisa mencapai sasaran apa tidak. Selain pahlawan, sebagai orang tua yang bisa menembak dengan sasaran yang tepat, tapi juga saudara seharusnya anak panah itu harus dilepaskan. Ini ya. Bisa kalau kita mau menembak panah ke satu sasaran, hanya kita pegang busur, menarik anak panah itu, tapi tidak pernah melepaskan anak panah itu, tidak pernah melesat, dan tentu saja tidak pernah mengenai sasaran. Baik itu sasaran yang tepat apa tidak. Dan selama kita tidak pernah melepaskan anak panah itu, maka kita tidak akan pernah tahu apakah anak panah itu mencapai sasaran apa tidak. Nah, sini saudara sebenarnya mengingat satu hal yang saya kira sangat penting sebagai orang tua bagi kita ya. Karena saya lihat ada satu kekurangan sebagai orang tua ya. Karena memang waktu anak kita lahir sebagai bayi ya, kecil, anak-anak, dan ketika mereka bertumbuh dewasa, bertumbuh remaja, bertumbuh besar, kita seringkali lupa saudara ya, kalau mereka itu sudah remaja,
sudah dewasa, sehingga susah untuk melepaskannya. Ya. Dianggap anak-anak terus. Itu saya memang kira satu konsep yang sangat melekat pada semua orang tua ya. Bahkan saya pernah dengar dan baca ya, ada seorang ibu dari Perdana Menteri Jepang, saudara ya. Anaknya sudah jadi Perdana Menteri, saudara. Tapi bagi ibu itu, Perdana Menteri itu tetap anak yang dianggap kecil, saudara ya. Saudara, sebagai orang tua, kita mengharapkan anak-anak kita berhasil. Kita harapkan anak-anak kita bisa membanggakan. Tapi apakah kita sudah jalankan tugas kita sebagai orang tua yang berperan dan bertanggung jawab dan benar dan baik untuk anak kita, dan mendidik mereka dan mendorong mereka dalam mengarahkan mereka sehingga mereka bisa berhasil. Nah, salah satu untuk bisa berhasil adalah seberapa berani kita melepaskan mereka. Melepaskan dalam pengertian, saudara, seberapa kita mengerti keadaan anak kita, ya, minat anak kita, kemampuan anak kita, kepandaian anak kita. Saudara, seringkali sebagai orang tua, saudara, kita tidak berani melepas mereka, bukan saja karena menganggap mereka masih kecil, tapi kita kurang mengerti mereka. Kita seringkali memaksakan kehendak kita dalam anak kita. Beberapa waktu lalu, saudara, saya mendengar ya ada seorang rekan mengatakan, wah, anaknya, saudara ya, dikatakan dia ke luar negeri, sekolahnya sekolah kuliner. Sebenarnya saya tanya, kenapa kok kamu anakmu sekolah kuliner di luar negeri, ya kamu juga mendukung? Dia katakan, ya itu pilihan dia. Dia yang memilih, dia menentukan, udah kita seorang tua mendukung. Kemudian dia bercerita, ada temannya, satu temannya, anaknya, saudara, katakan, anaknya sebenarnya punya minat yang lain, ya waktu kuliah. Tapi orang tuanya memaksakan dia untuk kuliah di ekonomi, kalau nggak salah ya. Ya, sebagai anak yang taat, anak yang berbakti, diikutin kemauan orang tuanya ya. Oke, kuliah ekonomi. Sampai selesai, sampai sarjana ekonomi. Tapi dikatakan setelah selesai sarjana ekonomi, dia pernah bekerja di bidang itu tapi merasa tidak cocok. Hanya tidak mau bekerja. Kemudian dia minta lanjutkan untuk kuliah di bidang yang diminati. Dia lebih ke desain katanya ya. Hanya dia harus kuliah kembali. Ada banyak kasus-kasus begini, saudara ya. Ketika orang tua memaksakan anaknya untuk mengikuti keinginan orang tuanya, menginginkan anak yang seperti harapan orang tuanya, anak itu taat, lakukan. Tapi setelah dia selesai, saudara, dia tidak nikmati, dia tidak lakukan. Bahwa saya juga pernah mendengar, saudara, ada seorang yang dipaksa oleh orang tuanya sekolah kedokteran, dia selesaikan, tapi minatnya bukan di situ, ya minatnya itu melukis, hanya kedokterannya dia tidak pakai. Nah, saudara, contoh orang tua itu apa? Tidak berani melepas. Ya. Arti anak itu punya minat tertentu, tapi orang tua memaksakan keinginan yang lain, sehingga hanya anak itu, saudara, kalau dipaksakan, dia tidak akan pernah berhasil di bidang yang dipaksa orang tua. Oleh karena itu, salah satu kita melepas adalah mengerti minat anak. Yang kesulitan sebenarnya, saudara, adalah anak itu tidak tahu apa minatnya. Itu bagi orang tua agak susah, saudara ya. Misalnya kalau kita punya anak-anak SMA khususnya ya, sudah kelas 2, kelas 3, tanya nanti mau kuliah apa, masih nggak tahu. Itu agak kesulitan untuk kita. Tapi kalau dia sudah tahu, oh saya minatnya ini, minatnya ini, minatnya ini. Wah, sebenarnya dari orang tua lebih gampang ya, tinggal arahkan. Ya, tinggal arahkan. Dan kalau anak itu sudah sesuai dengan minatnya, sesuai dengan keputusannya, dan orang tua bisa melepaskan, saya kira, saudara, keberhasilan itu akan lebih besar.
Kira Tuhan menolong kita saudara ya. Kita mengharapkan keluarga kita berkati Tuhan. Mari kita hadirkan terus Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Mari kita sebagai orang tua, juga anak-anak, kita berperan, bertanggung jawab sebagaimana seharusnya dengan benar dan baik. Jadi kita dapat merasakan supaya keluarga diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami supaya anak-anak Tuhan, keluarga yang kami bangun dalam Tuhan, terus diberkati oleh Tuhan. Kami selalu menghadirkan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup kita, dalam keluarga kita. Tolong kami sebagai anggota keluarga, baik orang tua, papa, mama, anak-anak, semua dapat berperan dengan baik, bertanggung jawab dengan benar. Dan kami sungguh menikmati berkat dan anugerah Tuhan. Keluarga kami, keluarga yang sungguh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan berkati firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.